Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu 'alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Al-Quran Surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-90. Qalu a'innaka la'anta Yusuf. Ketika saudaranya bertanya, apakah Anda Yusuf? Karena dia merasa mereka bahwa dulu telah mendorong Nabi Yusuf ke sumur. Dipikir sudah wafat akibat suatu godaan dari syaitan sehingga timbullah kedengkian. Padahal kita tahu beliau ini bapaknya sama. Cuma saudaranya itu ada yang sebapak seibu, ada yang cuma sebapak saja. Yang jelas beliau ini sama-sama beragama Islam. Tapi ketika tergoda oleh syaitan, ada suatu kebencian, dengki, dan dendam, meskipun agamanya sama, bahkan masih ada hubungan keluarga, terjadilah apa yang terjadi. Ini pelajaran agar kita menjaga hubungan baik kita sesama umat Islam, apalagi masih ada hubungan keluarga. Jangan sampai hubungan kita retak karena suatu kepentingan. Qalu a'innaka la'anta Yusuf. Begitu bertemu, singkat cerita, di saat Nabi Yusuf mampu untuk membalas perbuatan saudara-saudaranya yang kurang baik, qala, maka menjawab siapa Nabi Yusuf? Ana Yusuf, Masya Allah. Jawaban Nabi Yusuf jauh dari kesombongan, jauh dari dendam. Malah beliau, saat beliau menjadi Perdana Menteri atau Menteri Perekonomian, beliau menyampaikan, Ana Yusuf. Beliau tidak menyampaikan dengan kalimat nahnu, atau saya Ustadz Fulan, Profesor Fulan, Kiai Fulan, atau Habib Fulan, tidak. Beliau dengan merendah, Ana Yusuf. Bayangkan, saat berhadapan dengan orang yang dulu pernah berusaha membunuhnya.
Kedua, berhadapan dengan orang yang sangat lemah. Sedangkan beliau, Nabi Yusuf, dalam keadaan kuat. Oknum pejabat, menteri perekonomian, yang bisa membantu dan mengatur perekonomian saat itu. Karena di sekeliling kota Mesir semuanya dalam keadaan kekurangan makanan. Alhamdulillah Nabi Yusuf atas bimbingan dari Allah bisa menguasai dan mengatur perekonomian sehingga semua ekonomi saat itu tergantung kepada Mesir. Penguasanya waktu itu bidang ekonomi adalah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf mampu untuk membalas, Nabi Yusuf justru tawaduk merendah. Ana Yusuf. Masya Allah. Iya, saya Yusuf. Wahada akhi, ini di sebelahku ini adalah saudaraku yang dulu juga kalian nistakan dan kalian tuduh bahwa dia adalah pencuri. Qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi tugas kita harus menjaga ketakwaan. May yattaqi, yang kedua, terus berdoa, berbuat dan tetap jaga kesabaran. Wa yasbir. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak akan pernah menyanyiakan siapa Allah ajral muhsinin, kepada balasan yang terbaik bagi orang-orang yang muhsin. Kenapa di sini muhsin? Karena muhsin itu, ihsan itu orang yang melakukan kebaikan melampaui kebaikannya orang lain. Nabi Yusuf telah membuktikan dengan ketawaduannya, dan Nabi Yusuf telah melakukan suatu perbuatan melampaui kebaikan orang di sekitarnya. Bahkan melampaui kebaikan dari keluarganya, saudaranya. Saudaranya cuma bawa dagangan apa itu? Cuma kulit terompa, tapi oleh Nabi Yusuf dibalas dengan balasan yang banyak dan makanan yang sangat berharga. Itulah muhsinin. Karena Nabi Yusuf tidak membalas dengan dendam, dengan kedengkian, tapi Nabi Yusuf membalas dengan ketawaduan. Di saat mereka sudah tidak mungkin membahayakan, dan saat mereka dalam keadaan lemah dan butuh bantuan. Itulah al-muhsinin, orang yang membalas orang lain dengan balasan yang lebih baik dari orang lain. Nabi Yusuf mencontohkan dengan ketawaduan. Oleh karena itu, qala ana Yusuf, oleh Allah ditutup ayat ini dengan al-muhsinin. Berarti Allah menyampaikan bahwa Nabi Yusuf itu termasuk al-muhsinin. Al-Quran surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-90. Ini pelajaran, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, 2-3 hari lagi, maka latihlah ketawaduan kita. Hilangkan perasaan dendam, teruslah berdoa dan berusaha, dan bantulah orang yang butuh bantuan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar. Namanya saja sudah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu di antara berbagai penafsirannya, maknanya adalah nikmat yang sangat banyak dan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan bagi orang yang menjaga ketakwaannya, yattaqi wa yasbir, dan memupuk kesabarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Biasanya ayat ini dihubungkan dengan Idul Adha. Ketika Idul Fitri kita sudah menjaga kebersihan zahir dan batin, lalu kita membantu menyalurkan zakat dengan berzakat. Lalu di Idul Adha kita membuktikan kebaikan kita, keimanan kita dengan cara berkorban, membantu kebutuhan orang lain. Maka Allah membalas dengan Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak dan sangat berharga, yaitu keridhaan Allah dan surganya Allah, firdausnya Allah. Inna, bahwasanya kami Allah,
a'toina, yaitu telah memberi. Ada perbedaan antara uh, ata yu'ti, antara tu'ti, a'to, ataina dengan a'toina. Ataina memberi, ada kalanya diambil kembali. Atau memberi tidak sepenuh adalah miliknya. Jadi bermacam-macam ijtihad penafsiran dari ata. Seperti di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ata yu'ti, tu'ti di situ diberikan oleh Allah tapi dicabut kembali. Jadi ketika memakai kalimat ata itu memberi tapi bisa saja pada waktunya diambil kembali. Tu'til mulka memberikan siapa Allah, al-mulka kepada jabatan. Pada waktunya man kepada orang tasya'u yang menghendaki siapa Allah. Dicoba oleh Allah dengan jabatan atau dengan dunia. Wa tanzi'ul mulka, tapi ada yang oleh Allah jabatannya dicabut. Dicabut mungkin karena sayang, karena sudah baik, atau dicabut karena dianggap tidak amanah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik di dunia, jabatannya dicabut karena ada jabatan yang lebih berharga, yaitu menerima balasan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, surganya Allah. Wafatlah beliau. Ada yang dicabut kekuasaannya meskipun belum waktunya, seperti Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Demikian juga Namrud dan lain sebagainya. Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama yang bukan mendukung kebenaran amar ma'ruf nahi mungkar, malah sebaliknya dia mendukung yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, itu Ali Imran ayat 26. Sedangkan penggunaan kalimat a'ta, inna a'taina. A'ta itu milik Allah utuh. Keduanya, a'ta itu Allah memberikan sepenuhnya. Ini saya serahkan kepada kamu, tidak mungkin saya ambil lagi dan silahkan kamu pergunakan apa saja. Yang penting adalah untuk kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada hubungannya dengan Al-Kautsar itu adalah surga. Itu diantara pendekatan kalimat dari segi bahasa Arab, ataina dengan a'toina. Ini pelajaran ketika kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit, bertahap. Mudah-mudahan seperti Allah ketika memberi, sehingga tidak pernah menghitung-hitung pemberiannya. Mangqama imanan, ada lagi mansoma imanan, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apabila kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, qiyamul lail, tarawih dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa yang telah lalu dimaafkan oleh Allah. Dan kalau kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan kita tidak dijadikan manusia yang setelah bulan Ramadan kembali lagi mendekati perbuatan dosa. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran perbuatan seseorang yang sulit sekali diberikan masukan, yaitu diabadikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang sulit sekali diberi masukan adalah al-maghdub dan ad-dallin.
Wa idza ma unzilat surah wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Ini gambaran orang yang sulit diingetin, yaitu al-maudud dan al-dhalin, al-Yahud dan Nasara. Wa idza ma unzilat surah, apabila disampaikan Al-Qur'an. Waktu itu diturunkan Al-Qur'an membicarakan tentang tingkah laku, perbuatan kezaliman dan kemaksiatan mereka. Wa idza ma unzilat surah, apabila betul-betul dijelaskan oleh Allah melalui penurunan surah. Nazara ba'duhum ila ba'd. Mereka saling tengok, saling tatap satu dengan lainnya. Itu orang munafik dan orang kafir itu seperti itu. Kalau disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Nazara ba'duhum ila ba'd. Hal yarakum. Dia tahu, sadar kalau itu salah. Itu zalim, itu maksiat. Lalu mereka saling tatap dengan temannya. Lalu karena merasa malu, dia kepingin menutupi. Lalu dia celingak-celinguk gitu melihat apakah ada orang yang melihat, yang tahu tentang kezaliman dan aibnya. Jadi, hal yarakum min ahad. Adakah seorang Islam yang tahu tentang aibnya? Dia pikir orang nggak tahu. Dia pikir orang bodoh semua. Apalagi zaman sekarang, seperti rumah kaca. Detik ini kita bicara apa, maka detik itu juga didengerin orang. Sehingga orang tahu, orang lain tahu. Itu benar apa salah. Itu hasil karangan, itu hasil ijtihad kita sendiri atau bukan. Di dalam dunia yang penuh keterbukaan seperti ini, maka hati-hatilah ketika kita berbicara, ketika kita melangkah, bersikap, membuat suatu keputusan, berada dan selalu berpihak, dan berada di waktu dan tempat yang baik dan benar, dan yang diridhoi oleh Allah. Lalu summang sorofu, kemudian dia, kalau bahasa orang Jawa itu delempis. Delempis itu semacam bersembunyi pelan-pelan, mundur pelan-pelan, lalu kabur, pulang dia. Summang sorofu. Dia kepingin menghindar, menutupi aibnya, atau dicari itu ya, dicarikan alibi atau cerita lain sehingga menutupi, seperti kasus sekarang ini kan, kasus penembakan di kilometer 50 itu belum, saya nggak tahu bagaimana ceritanya itu. Sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumul la yafqahun. Karena mereka telah menghindar dari Al-Quran dan As-Sunnah, sarafallahu qulubahum bi'annahum, akhirnya oleh Allah dibiarkan mereka berpaling dari kebenaran karena mereka tidak mengerti bahwa semuanya itu masuk ke dalam CCTV. Jejak digitalnya itu nggak bisa dihapus. Sama seperti orang ketika mengatakan dulu, siapapun kalau masuk kepada lingkungan suatu pemerintahan tertentu, meskipun malaikat dia akan bejat. Kira-kira begitu. Ternyata betul kan. Nah, ini satu sisi ayat untuk orang yang tidak beriman. Dulu orang yang tidak beriman itu kalau disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, sikapnya seperti itu dia. Dan ini juga bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, karena Al-Quran itu umum. Jadi tidak terbatas dengan redaksi dan sebab turunnya suatu ayat dan suatu kejadian. Dan penafsiran suatu ayat itu sangat banyak sekali. Tidak boleh kita mengklaim bahwa pemahaman kita, ijtihad kita, penafsiran kita paling baik dan paling benar. Penafsiran yang benar itu, yang paling benar itu penafsirannya siapa? Penafsiran yang paling benar adalah penafsirannya Allah Subhanahu wa taala, penafsiran nabinya, penafsiran sahabatnya, penafsiran tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama, baru kita. Kalau kita berijtihad. Jadi yang benar pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah berdasarkan atau mengikuti pemahaman para sahabat. Pemahaman Allah bagaimana ayat ini menurut Allah. Lalu Allah mengajari kepada Nabi. Sehingga yang paling tahu itu Nabi. Tentang penafsiran suatu ayat. Baru setelah itu Nabi mengajarkan kepada para sahabat adalah penafsiran yang paling benar itu adalah penafsiran para sahabat.
Loh, para sahabat itu kan beda-beda. Iya, beda-beda. Justru beda-beda itu memperkaya ilmu kita. Sehingga bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau mau dipilah-dipilih, enggak ada masalah. Silahkan dipilah-dipilih, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itulah di samping ketawadhuan. Jangan kita menganggap bahwa penafsiran kita yang paling benar. Oleh karena itu, coba lihat di YouTube sedunia, ulama sedunia, mulai dari Mekah, Madinah, Mesir, Suriah, Yaman, dimanapun berada, ulama itu kalau ada orang yang selalu dia mengatakan bahwa penafsirannya paling benar, lalu dia kurang menghargai penafsirannya Allah, penafsirannya Nabi, penafsiran sahabat, yang benar penafsirannya sendiri karena dia mengaku bahwa dirinya Qur'ani, maka dia hanya dijawab begini oleh ulama itu. Man anta minas sahabati. Saya ulangi, man anta minas sahabati. Saya ulangi lagi, man anta minas sahabati. Artinya, siapa kamu dibandingkan sahabat? Emang dipikir sahabat nggak pakai Quran, nggak pakai as-sunnah. Justru sahabat itu mendengarkan Quran langsung dan mencontoh langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man antum, siapa Anda? Loh, sahabat kan manusia. Iya, Anda kan juga manusia. Jangan mengaku Anda adalah Quran. Anda itu suka ke kamar mandi. Berarti juga butuh makan, ke kamar mandi juga pipis, banyak kotoran dan lain sebagainya. Sama dengan manusia yang lain, sama belajar menafsiri, memahami Al-Quran. Begitulah kira-kira, dengan demikian kita berjalan dengan penuh ketawadhuan sehingga dapat menghargai ijtihad-ijtihad yang lain. Jangan kita menganggap bahwa penafsiran yang lain itu salah, lalu kita yang Qur'ani. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kembali lagi, penafsiran yang paling benar, yang lebih hati-hati adalah penafsiran Allah, penafsiran Nabi, penafsiran para sahabat, bukan penafsiran kita. Apalagi ulama dulu itu begini, ulama salafus saleh. Salaf itu bagus, yang penting yang soleh. Kan ulama macam-macam ulama. Jangan kita suka menyerang ulama salafus soleh. Kita ini siapa sih? Ulama belum tentu, soleh juga belum tentu, salaf juga belum tentu. Kata ulama-ulama dulu itu begini, laisa qasdi minal jinani na'ima wa anni uriduha li araka. Laisa qasdi minal jinani na'ima. Yang aku harapkan bukan surga. Wa anni uriduha li araka. Yang aku harapkan hanya keridhaanmu ya Allah. Coba. Begitulah. Itu syair seperti itu ada di dalam tafsir As-Sawi juz 1 halaman 187 di kiri. 6 baris tuh. Mungkin dari atas itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Itu Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 38. Kullu nafsin, adapun tiap-tiap nafas, jiwa. Ketika jiwa disatukan dengan badan itu namanya nafas. Kullu nafsin, adapun tiap-tiap nafas, bima kasabat, dengan sesuatu. Kasabat yang melakukan apa? Nafsin, rohinatun, yaitu tergadai. Maksudnya tergadai itu gimana ya? Jadi besok kita itu terhalang untuk masuk surga, meskipun kita ini anggaplah seorang ulama, seorang habaib, rajin sholat, rajin sodakoh, hajinya 1000 kali misal. Itu besok tertahan, nggak bisa masuk surga. Itu namanya rohina. Kenapa tertahan dulu? Sampai kita ini diadili dulu. Kamu itu dulu itu pernah melakukan maksiat, pernah zalim apa tidak,
melakukan sesuatu itu karena Allah apa tidak. Jadi muhtabasatun wa mamnu'atum min dukhulil jannah. Semua itu tertahan, ditahan dan dicegah dari masuk surga. Kapan itu? Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kenapa ditahan, tertahan? Bisa bima kasabat, dengan sebab sesuatu kasabat yang melakukan apa nafas dengan sengaja kepada ma, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan di mana? Di dunia, di dunia. Hatta tuhasabu, sampai dihitung sekecil-kecilnya. Apa nafas alaihi atas ma. Hati-hati, apalagi kalau kita oknum pejabat. Hati-hati kalau menzalimi seorang yang baik-baik. Hati-hati. Dosanya besar sekali. Dan apabila Anda seorang ulama dan ketepatan oknum pejabat, hati-hati ketika Anda mendiamkan kezaliman dan Anda tidak membantu membebaskan orang yang terzalimi. Dan pertanyaan yang sederhana dari orang yang sederhana, ketika Anda puasa tapi Anda membiarkan kezaliman, padahal Anda mampu untuk menghalang-halangi kezaliman itu atau membebaskan orang yang dizalimi, justru Anda membiarkan orang yang mendakwa orang lain dengan kezaliman dan lain sebagainya, atau memutuskan suatu keputusan atau mengadili seseorang dengan kezaliman, nah apakah puasanya diterima? Itulah namanya muflis. Dan itu terkenal. Muflis itu orang yang pahala puasanya banyak, tapi besok justru dia nggak ada sama sekali pahalanya. Kenapa? Pahalanya dihabiskan, diberikan kepada orang yang terzalimi dulu. Hati-hati. Ini pemahaman seperti ini diantaranya bukan kata kami, yaitu ada di dalam Fiqh Manhaji, juz 3, halaman 263 di sebelah kiri paling atas, ketika mencoba memahami tentang rohan. Ketika dia menjelaskan tentang Al-Muddathir ayat 38 rohina dan menghubungkan dengan masalah gadai menggadai. Orang yang punya harta tapi hartanya tergadai, dia tidak bisa memiliki dan tidak bisa memanfaatkan. Kenapa? Memang milik Anda, tapi karena tergadai. Sama, Anda dulu berbuat, tapi pahalanya jadi milik orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan melalui lisannya para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam, para ulama, termasuk Imam Ghazali. Beliau mengingatkan kita di dalam kitab Ihya-nya, diabadikan di dalam kitab Ihya juz 4 halaman 32. Beliau mengutip berbagai ungkapan yang sangat luar biasa, termasuk mengutip Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat-pendapat yang sangat bagus dari kalimat yang bagus dari para ulama. La saghirata ma'israrin. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya kecil kalau dilakukan terus-menerus ya numpuk lah. Gunung itu dinamakan gunung. Yang paling mudah kalau Anda hidup lagi umroh. Coba lihat, tengok kanan ke kiri. Apabila Anda sedang umroh atau haji, Anda tengok di kanan dan kiri. Karena di Mekah itu biasanya banyak angin yang kencang, yang keras. Itu tadinya datar itu. Tanah itu datar. Begitu ada angin kencang, maka ada debu yang bertumpuk. Jadilah itu pasir gundukan seperti gunung. Dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus numpuk jadi besar. Apalagi dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La saghirata ma'israrin wala kabirata ma'istighfarin. Tidak ada dosa besar kalau kita terus-menerus minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhinya. Ini pelajaran ketika kita sebentar lagi, 2-3 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Pergunakan untuk bertobat, beristighfar, dan jauhi segala hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini muttafaqun alaih, diceritakan di dalam Bukhari dan Muslim, khairul a'mali, adapun amal-amal yang sangat bagus menurut Nabi itu adwamuha, yaitu yang kontinu, istiqomah, istimror.
Lakukan terus-menerus, sedikit demi sedikit. Wa inqallah. Ilmu kita asah sedikit sama sedikit, tobak an tobak ya. Step by step. Itu pisau kalau diasah sedikit demi sedikit, tajam dia. Nah, demikian juga ilmu, ditambah akan banyak. Harta juga begitu. Pahala juga begitu. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, meskipun sedikit. Lakukan sholat sunnah dan biasakan. 2 rakaat, lama-lama bisa nambah. Demikian juga baca Al-Quran. Satu ayat bisa nambah. Lama-lama kita baca 1 lembar dengan artinya dan lain sebagainya. Lalu waqad jaa fil khabar. Al-mu'minu, adapun orang mukmin yang bagus. Ini menurut hadis Nabi yang ada di dalam Bukhari. Yara, yaitu melihat siapa orang mukmin yang bagus, yang husnul khotimah nanti, melihat dambahu kepada dosanya. Damba itu sebenarnya buntut. Karena orang yang melakukan dosa itu pasti dibuntutin terus oleh dosanya. Kemana Anda diikutin oleh dosa, beban, dan bayangan. Tinggalkan dosa. Orang mukmin yang baik adalah orang yang melihat dosanya sendiri kal jabal, seperti gunung. Dia melihat bahwa dosanya seperti gunung. Fauqahu, yang gunung itu berada tepat di atas kepalanya. Ya khaufu, takut siapa mukmin, ayyaqa'an, bahwasanya yaqa'a, bahwa atau untuk yaqa'a, jatuh apa jabal alaihi, atas mukmin. Dia khawatir itu gunung menjatuhi kepalanya, dosanya itu meledak. Wal munafik, dia tahu selalu dibayangi dengan dosanya. Nah, berhenti, lalu kita yakin bahwa Allah akan memaafkan, kita tobat, lalu kita berada di dalam situasi dan kondisi dan selalu melakukan sesuatu yang terbaik yang diridhoi oleh Allah. Wal munafiku, sedangkan orang munafik, yara, yaitu orang yang selalu melihat kapanpun, ro'a yara fil mudhari', dambahu, kepada dosanya munafik, kadzubabin, dia anggap dosanya itu seperti lalat. Padahal dosa besar dianggap, ini mah dosa kecil kayak lalat. Itu pun lalat sebentar, ketika dia lalat nemplok di hidungnya, menclok atau nemplok atau lewat di hidungnya, dia halau begitu hilang. Dipikirnya dosa seperti itu. Marro, lewat apa dzubab ala anfihi, di atas, nemplok berada di atas hidungnya. Fa'atarahu, maka mengusir siapa munafik hu, kepada dzubab. Orang munafik itu dia melakukan dosa dianggap ini kecil. Padahal itu dosa besar. Begitulah perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik. Itu hadis Bukhari ya. Lalu Imam Ghazali juga masih mengutip hadis yang diceritakan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Kullun nas, adapun tiap-tiap manusia. Mu'afa, kenapa dibilang nas? Karena pada dasarnya manusia itu orang yang baik. Cuma karena tertipu dengan kepentingan sesaat, dia biasanya lupa. Nasia, lupa. Akhirnya melakukan dosa. Ya, kalau toh lupa berarti dia nggak sengaja melakukan dosa. Karena memang tidak pantas umat Islam itu melakukan dosa dengan sengaja. Karena kita ini kan orang baik-baik. Orang baik-baik masa pantas sih mendekatin perbuatan dosa. Atau memikirkan suatu dosa. Kullun nasi, adapun tiap-tiap manusia, mu'afa, pada dasarnya pasti dimaafkan oleh Allah segala kekurangannya. Jangan khawatir. Karena kasih sayang Allah itu lebih besar dari murka Allah. Illal mujahirina, kecuali mujahirin. Dan surga itu lebih besar dari neraka. Kenapa di samping lebih besar surga itu? Surga itu yang masuk jarang, itu perumahan elit. Kalau belinya mudah, rajin sholat, rajin istighfar, baca subhanallah, itu mudah. Tapi itu perumahan elit. Kalau mohon maaf, perumahan yang tidak elit, banyak penduduknya itu dempetan. Nah, neraka itulah. Neraka itu tidak lebar, sempit, bertumpuk, pengap di situ. Udah di situ nggak ada kebun, yang ada sama-sama ada tanaman, tapi tanamannya dari besi. Begitu besinya dipanasin, Masya Allah, buahnya dimakan, buah dari besi. Oh, di surga luas. Kulun nas, tiap-tiap manusia mu'afan, pada dasarnya pasti mu'afa, dimaafkan dosa-dosanya, illal mujahirina, kecuali orang yang suka memamerkan dosanya.
suka dia melakukan dosa. Nah, suka melakukan dosa, kedua dia pamerkan dosanya. Lalu kalau melakukan dosa dan lain sebagainya, penuh dengan kesengajaan dan lain sebagainya. Ini namanya banyak pengertian mujahirin itu. Banyak orang bangga dengan melakukan dosa. Yabitu ahaduhum. Lewat semalam. Semalaman siapa salah satu mereka ala dzambin atas suatu dosa. Akhirnya qad satara. Qad satara sungguh telah menutupi kepada dzambin, kepada ahad yang telah melakukan dosa. Allah siapa Allah? Alaihi atas ahad. Nah, jadi dosanya telah ditutupi oleh Allah. Tidak diungkap. Ternyata dia melakukan lagi atau dia bangga dengan dosanya atau dia ceritakan kepada orang lain atau justru dia melakukan dosa supaya orang lain ikut melakukan seperti perbuatannya dia. Masya Allah, itu namanya dosa berjamaah. Jadi nanti kita dapat kiriman dari orang lain yang ikut jejak kita. Fayusbihu, kemudian di waktu pagi, fayakshifu, maka membuka aibnya, auratnya, dosanya, sitrallah, kepada penutup Allah. Tabir yang telah ditutupkan oleh Allah untuk menutup dosa-dosa kita, dihapus oleh Allah, dicatat lagi oleh kita. Wa yatahaddatsu, dan menceritakan dia dengan bangga, bidzambihi, dengan dosanya. Ini berangkat dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Tidak akan pernah suka Allah siapa Allah al-jahra, kepada terang-terangan, mujahirin bisu, dengan melakukan bangga melakukan dosa. Minal qaul, baik disampaikan dengan ucapan, illa man zulim, kecuali orang yang dizolimi. Kalau orang yang dizolimi di depan pengadilan boleh dia mengungkapkan secara vulgar supaya jelas masalahnya. Wa kanallahu, atau pembelaan diri. Wa kanallahu, dan ada siapa Allah, pasti karena didahulukan, sami'an yaitu maha mendengar, alim yaitu maha mengetahui. Surah An-Nisa ayat 148 ini bisa dipergunakan untuk sesuatu yang tepat. Karena pernah juga dipergunakan untuk sesuatu yang tidak tepat. Bagi orang yang membela kezaliman, dia ketika diungkap di pengadilan, kenapa Anda memakai bahasa yang vulgar seperti itu? Mestinya Anda kan berpendidikan, tidak boleh memakai bahasa yang seperti itu. Anda telah menuduh kami dungu dan lain sebagainya, pandir. Ya bagaimana tidak? Untung hanya dituduh dungu dan pandir. Untung tidak dituduh gak waras. Ya bagaimana orang dia tidak melakukan, dituduh melakukan. Orang menyampaikan kalau ada maulid, silakan kalau mau ikut maulid, dengerin pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Yang penting tetap menjaga prokes, diikutin aturan dari pemerintah tentang menjaga jarak, kebersihan, pakai masker, tetap diikutin. Malah dituduh itu menyebarkan fitnah dan mengajak untuk melanggar aturan pemerintah dan mengajak sesuatu keonaran dan lain sebagainya. Itu kan namanya kehilangan akal. Itu namanya kan tidak sehat itu. Baik cara berpikirnya dan lain sebagainya. Ya begitulah seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Al-munafiqun, adapun orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqatu, dan orang perempuan munafik-munafik, ba'duhum, mereka bersatu, sebagian min ba'din, dengan sebagiannya, mereka bersatu untuk apa? Ya muruna, memerintahkan siapa mereka, bil mungkar, dengan kemungkaran. Coba bayangkan, maulid dituduh memprovokasi kemaksiatan, kezaliman, keonaran, dan dituduh macam-macam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullah. Orang datang kepada pernikahan sifatnya untuk dikasih makan, yang penting harus jaga jarak, ikut prokes dan lain sebagainya, dituduh macam-macam. Lalu timbul, kalau Anda
ingin selamat, ada kerumunan, undang Pak Lurah katanya. Insya Allah selamat. Selama tidak undang Pak Lurah, Anda akan dikejar-kejar sampai ke lubang semua. Jadi orang munafik itu, munafikun wal munafiqat itu ya'muruna bil munkar. Mereka memerintahkan kemungkaran wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka selalu mencegah dari barang yang ma'ruf. Yang baik itu dicegah, yang mungkar diperintahkan. Wa yaqbiduna aydiyahum. Jadi sama dengan itu di apa ini di WA itu dikirim-kirim ada orang yang katanya jangan takut dengan warung. Warung-warung di pinggir jalan. Kalau memang puasanya hatinya baik, pasti nggak akan terganggu dan baik. Iya, memang nggak boleh mengganggu, tapi juga yang jualan warteg ya harus juga jaga diri toh, menghargai orang yang berpuasa toh. Kan tetap saja harus berdoa dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu orang yang mengingatkan orang yang jualan warteg agar menghargai orang yang berpuasa, supaya dia juga tidak terlalu mudah untuk membatalkan puasanya, kecuali musafir atau orang yang sakit, maka dituduh radikal. Kan nggak begitu, itu namanya kalimatu haqqin urida bihal batil. Quran dan as-sunnahnya benar, tapi dipakai untuk sesuatu yang tidak benar, tujuan yang tidak benar. Karena di sisi lain kita ini kalau orang baik dan benar harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, khawatir terkena adab dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendiamkan suatu kemaksiatan. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu Al-Anfal kan seperti itu. Wa yakbiduna aydiyahum. Jadi yakbid itu tangannya itu semacam dikerangkeng, genggam. Dia tidak mau mengingatkan kalau ada kemungkaran. Padahal dia punya kekuasaan. Ya biduna aidiyahum. Yadi itu sebagai gambaran dari kekuasaan. Kekuasaannya tidak dipakai untuk memberantas kemungkaran. Padahal Nabi 14 abad yang lalu telah berteriak-teriak itu agar kalian itu kalau mampu dengan kekuatan untuk menghalangi kemungkaran. Kalau nggak mampu ya dengan lisan. Kalau nggak mampu ya dengan hati. Tapi kita jangan mengatakan padahal kita punya kekuasaan, tapi kita cuma menghalangi dengan hati. Akhirnya dia termasuk orang yang melupakan Allah. Karena dia telah melupakan Allah, pura-pura tidak tahu kepada Allah. Kenapa begitu? Allah itu pernah menyampaikan di dalam hadis qudsinya, disampaikan oleh Nabi, ketika saya sakit, kenapa Anda tidak besuk? Ketika saya terzolimi, kenapa Anda tidak membantu menyelamatkan saya? Ketika saya butuh bantuan, kenapa Anda tidak membantu? Itu hadis qudsi kan seperti itu. Itu ada di Arba'in itu. Wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Akhirnya karena Anda telah melupakan Allah, kalian pada, jadi semua kalian itu fanasiyah maka melupakan hum kepada mereka siapa Allah. Innal munafiqin, Allah mengulangi lagi. Yang pertama al munafiqun wal munafiqat, Allah mengulangi lagi dalam satu ayat atau ayat 67, padahal cuma satu ayat diulangi oleh Allah berkali-kali. Dibuka dan di dalam penutupan bahwasanya orang-orang munafik itu hum yam al munafikin al fasikun, yaitu termasuk orang yang fasik. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man adapun siapa orang sanna, yaitu tadi itu muttafaqun alaih. Adapun siapa orang sanna, yaitu memberi contoh, apalagi mengajak, membiarkan siapa man sunnatan dengan sunnah sayyi'ah yang buruk. Barang siapa telah memberi contoh dengan contoh yang buruk, fa'alaihi wisruha, maka yaitu bagi man wisruha adapun dosanya. Maka dosanya akan terkena kepada dia, dan orang yang mengikuti di belakangnya akan juga dikirimkan juga kepada dia. Di samping terkena kepada orang yang melakukan dosa. Wa wizru man amila biha. Wizrun itu bisa artinya menteri. Bagi orang yang membantu melakukan dosa, mestinya dia kan jangan membantu melakukan dosa. Menteri itu kan tugasnya untuk membantu kan, membantu penguasa. Kenapa Anda malah membantu sesuatu kemaksiatan? Itu maksudnya. Barang siapa yang melakukan sayyi'ah fa'alaihi wizruha, maka baginya adapun dosanya, wizru. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukan sayyi'ah tadi.
La yunqasu min auzarihim, tidak akan dikurangi kapanpun min auzarihim, dari sekecil apapun dosa-dosanya, syai'an, ditambah syai'an lagi. Padahal tadi sudah ada min tadi. Ini berangkat dari Al-Quran, surah Yasin, ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu. Kami pasti menghidupkan al-mauta, orang yang meninggal. Setelah dihidupkan, kami sampaikan. Wa naktubu ma qaddamu. Dicatat, lalu dibacakan. Segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Wa atharahum. Bahkan bukan hanya perbuatannya, bekas-bekasnya pun. Rumput, tanah, tempat yang telah kita pijak, tempat, waktu yang pernah kita pergunakan untuk melakukan dosa, itu semuanya besok menjadi saksi memberatkan kepada kita. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Masya Allah. Wa kulla syai'in, dan kepada tiap-tiap sesuatu, ahsaynahu, telah menulis, mencatat, merangkum siapa kami, hu, kepada kulla syai' fi imamim mubin, yaitu di dalam catatan yang sangat jelas. Fi imamim mubin. Masya Allah. Surah Yasin ayat yang ke-12. Yang kami ceritakan dari tadi ini boleh dicek di dalam kitab Ihya Ulumuddin, nasihat dari Imam Ghazali juz 4 halaman 32 sampai 33 dari kanan sampai kiri. Lalu kita lihat bagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala kembali lagi. Melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mencoba mempraktekkan, menjelaskan tentang Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Al-Maidah ayat 6. Tentang wudhu, apa yang pelajaran yang ingin kita ambil sedikit dari surah Al-Maidah ayat 6 itu? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yatawaddau, yaitu berwudu, likulli sholatin. Nabi itu kalau untuk beliau pribadi setiap mau sholat tuh wudu. Kenapa? Itu cahaya, nur, dunia maupun di akhirat, segar. Yatawaddau likulli sholat. Tapi untuk umatnya Nabi tidak kepingin memberatkan. Wa anna ummatahu, sedangkan untuk umatnya Nabi kanat ala khilafi dzalik. Maka Nabi tidak masalah bagi umatnya kalau tidak wudhu setiap waktu, yang penting wudhunya tidak batal. Coba Nabi. Bagaimana Nabi untuk dirinya, bagaimana Nabi memperlakukan sesuatu yang terbaik, yang tidak memberatkan umatnya. Lah kita bagaimana coba? Kita ini selalu berusaha memberatkan rakyat.
Sama dengan begini. Hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa faqala la faqultu kaifa kutiba 'alan nasi al-wasiyah. Jadi Nabi itu untuk dirinya sendiri beliau tidak berwasiat secara pasti. Yang diwasiatkan cuma Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu karena Nabi yakin bahwa sahabat itu nanti bisa membagi-bagi soal harta peninggalannya dan tanah peninggalannya. Bisa dibagi untuk keluarganya, bisa dibagi untuk kepentingan umat Islam. Nanti ada perbedaan antara sahabat Abu Bakar dan Siti Fatimah dan Sayyidina Ali dan Abbas. Sahabat Abbas radhiyallahu anhum wa radhu'an. Jadi Nabi sendiri tidak berwasiat, bisa dikatakan seperti itu. Yang diwasiatkan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, karena semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Nabi untuk umatnya beliau berpesan, berwasiatlah. Kenapa? Agar kalian tuh punya pahala. Di samping wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga, agar anak cucunya itu waktu ditinggal wafat itu, kata orang Jawa itu tidak keleleran. Apa keleleran itu? Hidupnya itu terlunta-lunta, tergantung kepada orang lain. Jadi harus meninggalkan harta warisan yang sebanyak-banyaknya, lalu kita berwasiat agar sebagian harta disodakohkan atau diberikan kepada orang yang butuh, yang menurut warisan dia tidak dapat bagian. Luar biasa. Ketika perintah wasiat berarti Nabi menganjurkan agar umat Islam itu punya harta yang banyak kalau memungkinkan. Agar bisa membantu orang lain saat hidup dan setelah wafat. Itu cerita ada di dalam Bukhari 2740, 4460, 5022. Fathul Bari juz 5 penjelasannya, hadis tadi ada di penjelasannya juz 5 halaman 448 456. Kenapa disampaikan penjelasannya? Supaya kita nggak ngarang. Jadi berurutan. Anda memahami ayat itu berdasarkan apa? Oh, berdasarkan penjelasan Allah ayat dengan ayat dan menurut penjelasan dan praktek Nabi. Buktinya praktek itu diantaranya diabadikan di dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Kalau tafsir kitab tafsir apa, halaman berapa, bunyinya seperti apa, kalau perlu ada di baris ke berapa, begitu. Lalu kalau kita merasa orang hebat, ijtihad kita itu seperti apa, dalilnya apa. Tapi tidak melampaui atau tetap dengan catatan harus tetap menghargai ijtihad seperti ijtihad Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, a'immah dan para ulama. Jangan sampai kita menganggap, oh mereka kan manusia, mereka ijtihad, saya juga bisa. Jangan begitulah. Memang ada Imam Ahmad yang menyampaikan begitu. Hum rijal, nahnu rijal. Tapi yang dimaksud beliau ini menyampaikan dengan ketawaduan. Saya berusaha seperti beliau juga berusaha. Kalau kami mungkin salah, beliau mungkin benar. Atau sama-sama benar. Kira-kira begitulah. Bukan seperti yang dimaksud seperti orang yang ingkar sunnah. Kalau ingkar sunnah itu buat apaan? Penjelasan dari Nabi. Nabi itu kan manusia. Langsung saja dengan Allah. La haula wala quwata illa man anta, siapa Anda? Man anta min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Anda? Kalau dibandingkan dengan Nabi, dibandingkan dengan para sahabat, dibandingkan dengan para tabi'in, tabi'in, para ulama, Masya Allah. Jangan begitulah. Itu diantaranya di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 79 di kiri paling bawah. Nah, yang kami jelaskan ini juga sebenarnya di Bukhari ya, yaitu 214, Abu Daud 171, At-Tirmidzi 68 dan 60 hadis dari sahabat Anas bin Malik. Kaifa kuntum tasna'una qala yujzi'u ahadana al-wudu'u ma lam yuhdits. Kalau Nabi wudhu terus-menerus setiap mau sholat, sedangkan kita para sahabat boleh wudhunya cuma satu untuk berapa sholat, yang penting wudhunya tidak batal. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau li kulli sholatin falamma
yatawadda'u likulli salatin falamma kana yaumal fathi shalla as-salawati biwudu'in wahid wa masaha ala khuffaihi faqala Umar radhiyallahu anhu laqad sana'ta al-yawm syai'an lam takun tasna'uhu faqala amdan sana'tuhu ya Umar falima sa'alahu Umar wastabhamahu qila lahu innama sa'alahu limukhalafatihi 'adatahu salatahu bi Khaibar. Kenapa Nabi biasanya wudhu terus setiap mau sholat, tapi ketika setelah Fathu Mekah, setelah 8 Hijriah, Nabi itu ada kalanya sholat itu beberapa sholat, misal maghrib dan isya, itu wudhunya cuma sekali, tidak berulang-ulang wudhunya. Misal maghrib wudhu, isya wudhu, kenapa begitu? Karena Nabi sudah sepuh. Satu, keduanya Nabi memberi contoh. Jadi kalau sudah sepuh itu mau wudhu terus itu kadang-kadang tidak kuat untuk jalan ke kamar mandi. Satu, keduanya Nabi memberi keringanan kepada umatnya yang mungkin sakit, mungkin sudah sepuh dan lain sebagainya. Sehingga ketika punya udur, wudhunya satu sekali nggak apa-apa, yang penting tidak batal. Tapi kalau memungkinkan, wudhu setiap mau sholat itu bagus. Jadi kita menahan, misal buang gas, itu sebenarnya ada yang mengatakan makruh. Karena nanti sholatnya itu tidak khusyuk dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah begitu, kalau memungkinkan kita wudhu, kalau tidak memungkinkan ya sudahlah. Insya Allah keringanan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keringanan dari Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti qasar kalau di perjalanan dan lain sebagainya. Yang kami sampaikan ini ada di Muslim 277, Abu Daud 172, At-Tirmidzi 61, An-Nasa'i juz 1 halaman 16, Ad-Darimi juz 1 halaman 169. Ibnu Hibban 1708 dari Buraidah. Nah, atau penjelasan seperti ini masih ada kaitannya dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Silahkan dicek Al-Qurtubi juz 6 halaman 80 di sebelah kanan. Paling tidak itu as-shalla wa huwa bis-sahba al-asra wal maghriba bi wudu'in wahid. Itu sama aja itu. Itu di sebelah kanan itu paling atas. Kalau di Bukhari 5.385 sampai 5.455 itu. Itu hadis dari Suwaid, sahabat Suwaid bin An-Nu'man, dan masih banyak lagi itu ya. Lalu nasihat yang terakhir dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diabadikan di dalam Bukhari 1097. 1097 Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahila yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi shalatil maktubah. Nabi itu kalau di perjalanan tetap sholat. Tetap sholat. Kalau sholat sunnah itu menghadap kemana aja. Tapi kalau sholat wajib, Nabi itu biasanya turun. Lalu ketika itu sholat wajib gitu. Jadi menghadap ke kiblat gitu. Kalau sholat sunnah misal di kendaraan, ini pelajaran ya. Pertama membuat keringanan, kedua supaya kita sampai kapanpun, apalagi di perjalanan, jangan pernah lupa dari zikir. Jangan pernah hati kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sambil ngobrol tapi hati kita astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Jadi di hati kita itu, mata kita kemana tapi hati terus-menerus seperti itu. Ini pelajaran dari Nabi ya. Fa idza arada ay yusalli al-maktubata nazala fastaqbala al-qiblah. Itu juga Bukhari 1099. Nabi kenapa seperti itu? Itu karena Nabi selalu ingat terngiang-ngiang dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah.
Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu Al-Baqarah ayat 115 dan Al-Baqarah ayat 150. Dimanapun Anda berada, jangan pernah hati Anda lupa kosong dari mengingat Allah. Sholatlah, ibadahlah. Begitulah. Dan bagaimana kalau sholat lihurmatil waktu? Sholat lihurmatil waktu seperti di kereta, di bus, di pesawat. Ada yang mengatakan karena sifatnya untuk lihurmatil waktu, ya nanti sholat lagi kalau di bawah. Ada yang mengatakan karena Nabi dulu kalau sholat sunnah itu yang di atas kendaraan. Kalau sholat wajib, maka Nabi turun. Ada yang berpendapat ya gak usah ngulang lagi karena sudah sholat. Ada yang berpendapat nanti kalau udah selesai turun di tempat yang aman sholat lagi. Ya wallahu alam itu ijtihad, silakan mau pakai yang mana. Tapi yang jelas Nabi itu sholat di atas kendaraan. Tapi yang perlu kita ingat begini ya, kendaraan, mohon maaf, di pantatnya itu kalau dia buang air besar, itu kan dia nggak cebok, mohon maaf. Onta kalau buang air besar, itu kan nggak cebok itu di pantatnya. Nah karena begitu, eh, ketika ada kotoran, najis, lalu kita sholat di hewan atau di tempat, selama najis itu tidak nempel dengan kita, maka tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau nempel. Contohnya kita sholat di suatu kamar, sedangkan di kamar sebelah ada, mohon maaf, WC. Ya, cuma kalau bisa jangan kita menghadap ke WC atau yang dekat dengan WC kalau dimungkinkan. Jadi yang nggak boleh itu kalau nempel. Kalau misal ada kotoran cecak nempel di pundak kita, ya harus di apa ini segera digerakkan supaya jatuh. Oh, kalau cuma di ubin ada kotoran cecak ya nggak ada masalah, apalagi kalau itu makfu, kalau itu karena darurat dan lain sebagainya. Apalagi Allah sudah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu Al-Qur'an ya. Di dalam surah Al-Ahzab seperti itu. Jadi, wa fi hadzal hadits minal fawaidi ghairu ma madha. Anna man shalla ala mawdi'in fihi najasatun la yubashiruha bi syai'in minhu anna salatahu sahihatun. Li'anna ad-dabata la takhlu min najasatin walau ala manfadiha. Dan di perjalanan itu dulu Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu pernah sempurna. Sedangkan sahabat Utsman pernah mencontohkan sholat itu qashar, jamak, mohon maaf, terbalik. Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu kalau musafir itu sholatnya di qashar, di jamak. Ada kalanya seperti itu. Kalau tidak musafir, maka beliau menjamak saja. Ada yang menjelaskan seperti itu. Ada penjelasan yang lain dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau sahabat Utsman dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, itu pernah sholatnya itu qashar dan jamak. Jadi mana yang betul? Dua-duanya betul dan Nabi waktu Quran masih turun, Nabi masih ada di tengah-tengah beliau, para sahabat semuanya masih ada di tengah beliau. Sahabat tidak ribut karena memberi contoh peluang yang berbeda untuk sahabat-sahabat berikutnya, umat yang berikutnya, sehingga ketika perjalanan ada dua contoh yang bisa dilakukan untuk keadaan berbeda. Kalau kita dalam keadaan darurat, capek, udah tua, sakit. Tapi kalau keadaan normal, maka sempurna itu bagus. Ada yang mengatakan justru lebih bagus. Kenapa? Karena sempurna. 4 rakaat, 3 rakaat kalau maghrib misal. Kenapa Nabi kalau memang itu sempurna lebih bagus? Kok Nabi tidak melakukan sholat sempurna? Karena Nabi memberikan keringanan kepada yang tidak mampu. Karena Nabi itu memberi contoh untuk yang paling lemah. Nabi untuk dirinya sendiri kita tahu. Sampai wudhu seperti itu. Sholat sampai bengkak. Hatta tawarramat qadamahu. Nabi kalau sholat kita tahu termasuk taraweh. Nabi baca Al-Baqarah sampai selesai. Tapi untuk kita, apalagi sudah sepuh, baca yang pendek-pendek juga nggak ada masalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Yang kami ceritakan ini ada di Bukhari 1101, 1102. Fathul Bari juz 2 halaman 734 di sebelah kanan. Annahu law kana mukhayyaran bainal itmami wa salatir ratibati lakana al itmamu ahabba ilaihi lakinnahu fuhima minal qasri at-takhfifu. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya sering menurut Siti Aisyah suka melakukan sesuatu tapi tidak diekspos, khawatir diwajibkan oleh Allah atau kita umatnya mewajibkan diri. Dan Nabi kalau di dalam hadis sebelumnya, hadis Bukhari 1101, 1102, bahwa Nabi kalau sholat wajib itu ada kalanya dikosor, dijamak, dipendekkan 4 jadi 2, 3 tetap, tapi perhatikan, Nabi itu tetap sholat sunnah. Coba. Nabi untuk dirinya tetap sholat sunnah. Itu Al-Quran, surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi Nabi itu nafilah. Sholat malam itu, tahajud itu tetap sholat sunnah Nabi meskipun di perjalanan. Nilainya nafilah. Ada yang mengatakan wajib. Ya maksudnya wajib itu Nabi mengharuskan untuk dirinya, tapi bukan wajib. Mana ada sholat dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi sampai sekarang cuma 5 waktu. Nggak ada sholat 6 waktu itu. Misal sholat malam, habis isya, lalu wajib sholat sunnah. Enggak. Nabi itu mewajibkan untuk dirinya sendiri. Itu yang dimaksud. Wajib itu kan ada kalanya harus gitu. Bukan berarti wajib-wajib yang menambah kewajiban itu. Dan di dalam Bukhari, di samping Nabi sholat malam, Nabi sholat duha. Jarang Nabi meninggalkan sholat duha. Nabi itu tidak melakukan sholat duha, jarang melakukan di tempat umum, khawatir umatnya memaksakan diri. Nabi pernah melakukan sholat duha di tempat umum seperti di rumahnya sahabat yang tinggi besar, Itbam bin Malik. Tapi penglihatannya kurang jelas. Yaitu waktu beliau minta agar di pojokan rumahnya Nabi sholat, sehingga ketika nanti kalau ada hujan, beliau tidak bisa ngimami di masjidnya, beliau bisa sholat, mengikuti jejak sholat di mana tempat yang diridhoi oleh Allah melalui praktek nabinya. Itu Bukhari banyak sekali, di juz 1 itu ada. Dan Nabi waktu itu sholat duha, karena waktu duha. Yang makmum waktu itu sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Itban bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Karena tamunya banyak waktu itu. Artinya apa? Sholat sunnah termasuk duha itu boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Tapi biasanya, contohnya apa? Sholat Id, sholat Tarawih, itu kan jamaah. Kalau sendiri-sendiri juga boleh, terserah. Nabi itu sholat duha. Waktu Fatih Mekah itu sholat duha bukan 2 rakaat. Sama narokaatin. 8 rakaat coba. Ma'amba ahadun annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat duha ghairu ummi hani'in. Zakarat annan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah irtasala fi baitiha fa shalla 8 raka'atin. Waktu Fatih Makkah Nabi sholat di rumah Ummi Hani 8 rakaat sholat duha. Fama ra'aituhu shalla salatan akhaffa minha wa annahu yutimmur ruku'ah was sujudah. Bukhari 1103, 1176, 4292. Annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-subhata bil lail fi safar ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Meskipun Nabi sholat wajibnya kalau di perjalanan itu bisa dikatakan dikosor dan dijamak waktu-waktu tertentu atau jamak saja atau kosor saja, tapi Nabi itu di perjalanan itu selalu sholat sunnah di atas kendaraannya. Sholat as-subhah. Maksudnya itu sholat sunnah itu bilail, apalagi di waktu malam. Di mana? Fis safari, di perjalanan. Ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bi, di atas kendaraannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu. Yusabbih itu salat sunnah ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi
Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan itu diikuti oleh sahabat Abdullah bin Umar. Hadis Bukhari 1104, 1105. Begitulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau mengambil dispensasi boleh. Sodakotun tasaddaqa biha alaikum. Itu terjadi waktu Fathi Mekah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat penjelasannya. Silahkan boleh dicek di dalam Fathul Bari, yaitu juz 2 halaman 731 di sebelah kiri sampai 737 di kiri lagi. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.